Kita tahu tren laptop tipis 2025 makin gila, makin banyak, makin variatif inovasinya, dan makin bisa menggeser MacBook Air macam gini, yang dulu jadi raja utama di market laptop tipis selama beberapa tahun. Terus pertanyaannya, mana aja laptop tipis ultra thin, ultra light yang makin siap untuk mengiris market yang dipunya MacBook Air di tahun 2025 ini, yang harganya tetap terjangkau, sekitar 10-16 jutaan. Apa aja laptopnya dan kriterianya kayak gimana? Mari kita bahas. Pertama, kita bahas dulu kriteria laptop tipis yang kita masukin di list ini. Pertama, karena emang kita bicara laptop tipis yang bisa head to head dengan MacBook Air, tentu yang kita ambil di sini yang pakai platform Windows ya. Kedua, karena laptop ini tipis, so bobotnya juga nggak boleh yang berat-berat amat. Maksimal 1,5 kg cukup. Di atas itu skip. Karena apa? Karena gue yakin yang beli laptop ini ya orang-orang yang butuh fleksibilitas juga, portabilitas juga, mudah dibawa kemana-mana dan nggak ngeribetin. Kalau terlalu berat ya ngeribetin juga kan, berat nggak enak di punggung kan. Ketiga, daya tahan baterai yang minimal 7-8 jam idealnya, biar saat dipakai kantoran atau sekolah misal lupa bawa charger ya aman. Dan satu lagi, chargernya udah Type C, bukan kabel charger konvensional zaman dulu yang bulat-bulat kecil kayak gitu. Pokoknya Type C itu wajib, biar chargernya juga bisa dipakein untuk HP Android zaman sekarang. Karena kalau kayak gini kan jadi barang yang mesti dibawa di tas itu berkurang toh. Daripada harus bawa charger satu-satu kan mending one for all gitu kan chargernya. Dan kriteria terakhir, laptopnya harus dilengkapi Windows minimal. Bagus-bagus udah ada OHS-nya gitu kan. Laptop pertama kita bahas dari yang paling terjangkau. Laptop ini juga jadi salah satu laptop yang gebrakannya bikin heboh di industri laptop Indonesia, yakni Axio Hype R3 OLED. Satu-satunya laptop di kelas harga 7 jutaan yang pakai OLED. Bobotnya nggak sampai 1 kg alias 954 gram doang, dengan body yang tipis banget, udah kayak Asus ZenBook tapi versi lokal gitu loh. Kalian bisa cek video reviewnya di rekomendasi di atas ini ya. Baru naik kemarin kebetulan videonya. Selain itu, kelebihan lain laptop ini adalah RAM-nya. Di kelas harganya ini satu-satunya laptop dengan RAM 24 GB. 7 jutaan lu dapat laptop 24 GB RAM DDR5. Bawaan lah ya, bukan upgrade manual. Nggak nambah duit, pokoknya bawaannya segini. Jadi meskipun laptop pakai i3 doang, i3 1215U, karena RAM-nya gede, ya jadi ini ngebantu banget untuk nge-up performanya secara general. Nggak cuma buat productivity, tapi juga buat gaming, termasuk game kompetitif kayak Valorant. Ini di laptop i3 doang bisa 100 FPS lebih coy, mantap kan? Dan satu lagi, ada ADP di Axio Hype R3 ini. Jadi meskipun 7 juta, speknya tinggi, Axio nggak hilangin garansi ADP di laptop yang harganya terlalu murah ini. Nomor 2, masih laptop dari brand lokal yang cukup kenceng juga dan dipuja kaum mendang-mending. Laptop ini juga sempat kita rekomendasiin di beberapa bulan kemarin. Yang kita rekomendasiin saat itu yang versi AMD, sayangnya waktu itu goib barangnya. Jadi kita kasih opsi yang Intel Core Ultra 5-nya. Tapi belakangan lagi ada kabar baik, karena di market gue lihat stoknya mulai banyak lagi, mulai berkeliaran lagi di banyak toko. Makanya gue masukin di list ini. Advanced AI Gen versi AMD, laptop 10 jutaan yang udah pakai AMD Ryzen 7 8845HS. Layar laptop ini juga bagus meskipun gak sebagus Axio tadi ya, IPS 100% sRGB Full HD. Dan CPU-nya udah ada AI-nya ya, meskipun masih 38 TOPS doang, alias belum masuk kriteria Copilot Plus PC. Adalah iGPU yang kenceng banget di kelas harganya, Radeon 780M, yang kalau kita pakai untuk jalanin game yang agak berat macam Shadow of the Tomb Raider, Black Myth Wukong, udah bisa jalan dengan experience yang cukup smooth, dengan catatan FSR-nya on. SSD juga jadi keunggulan ya, karena udah pakai Gen 4 512GB dengan RAM 16 GB dual channel. Bobot laptop ini gimana? 1,39 kg doang, dengan daya tahan baterai sampai sekitar 10 jam penggunaan. Nomor 3, ada MSI Prestige 14 Evo Ultrabook ala MSI yang punya looks mewah banget di harga 14 jutaan. Minimalis, simple, elegan. Kelebihan laptop ini utamanya ada 2. Soal desain, yang pertama yang emang beneran prestige gitu kan sesuai namanya, dan spesifikasi prosesornya yang meskipun ada di kelas thin and light, laptop ini dipakein prosesor H-series Intel 13 Gen, tepatnya Intel Core i5 13500H. Prosesor high performance yang biasanya dipakai di laptop gaming ini ditaruh di sebuah laptop tipis.
Bobot laptop ini lebih ringan dari Advan tadi, walaupun pakai H-series di 1,29 kg aja. By the way, buat yang tertarik sama ini laptop, gue harus ingetin ya kalau laptop ini cuma bawa layar 13,3 inch. Yang untuk sebagian orang mungkin ya bikin makin tertarik karena simple, kecil gitu kan. Cuma buat beberapa orang lain mungkin akan kerasa ya agak nanggung, cuma 13 inch doang gitu kan dari si dimensi layarnya. Meskipun untuk resolusi, color gamut, gua rasa ya ini udah bagus, 100% sRGB dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200p alias WUXGA kalau zaman sekarang namanya ya. Baterainya juga udah aman. Setahu gua ini baterainya nih bisa sampai 10 jam plus serta chargernya udah Type C. Jadi udah bisa dipakai buat handphone juga. Nomor 4, ada laptop yang terkenal sama sisi premiumnya. Brandingnya tuh pokoknya kalau denger laptop ini ya premium gitu kan. Yaitu Asus ZenBook 14 OLED. Laptop ZenBook yang harganya cuma 15 jutaan doang, alias terjangkau hitungannya untuk sebuah kelas ZenBook. Apalagi mengingat ini spek yang dipakai ini masih yang lumayan baru ya, Intel Core Ultra 5 125H dengan military grade standar STD 810H. Meskipun bukan laptop gaming, dia pakai layar 120Hz 2,8K resolution yang bikin pergerakan saat kita scrolling di laptop ini smooth banget. Dan karena dia pakai OLED display, tentu ini udah 100% sRGB dan DCI P3 secara color gamutnya. Baterainya juga awet, 2 kali lipat dari kriteria minimum yang kita set, sekitar 15 jam. Kita pernah review laptop ini, pernah tes laptop ini, pernah siksa laptop ini. Pokoknya mau tahu full reviewnya, linknya ada di deskripsi atau video rekomendasinya di atasnya ini. Terakhir ada Lenovo Yoga 2-in-1 14 OLED, laptop yang secara teknis spesifikasi mirip sama ZenBook 14 tadi. Pakai Intel Core Ultra 5 125H tapi dengan beberapa perbedaan yang lumayan signifikan, termasuk dari si form factor. Yang laptop ini pakai 2-in-1 alias bisa dilipat, bisa dijadiin tablet, dan dia masih 60Hz doang untuk layarnya. Resolusi Full HD Plus aja displaynya meskipun sama-sama OLED ya. Soal daya tahan baterai, pengalaman gua pakai laptop ini, baterainya tuh bisa tahan sampai kurang lebih sekitar 10 jaman daya tahan baterainya, yang ya mungkin karena touchscreennya ini jadi baterainya nyedot lebih boros dibanding ZenBook 14 OLED tadi. Nah itu dia beberapa laptop tipis ultra thin kenceng dengan fitur menarik yang bisa kalian pilih di 2025 ini dengan beberapa kriteria yang udah kita set di awal ya. Dan sebenarnya ada satu lagi sih yang masuk list gua, yakni ZenBook A14 UX3407 yang baru kita review beberapa hari kemarin, yang bobotnya cuma di 899 gram aja. Tapi yang harus kalian pertimbangkan, yang harus kalian tahu ya, dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon X Series yang mungkin kecocokan use skenario-nya lebih kepada pengguna yang pakai laptop bener-bener buat productivity alias macem anak kantoran gitu kan, fresh graduate, mahasiswa yang ngincar laptop dengan bobot yang super ringan, itu baru akan cocok dengan laptop ini. Jadi menurut gue ini nggak untuk semua orang ya. Kelebihan lain laptop ini ya, ini daya tahan baterainya yang bisa bertahan sampai 19 jam di pengujian kita. Mungkin itu bisa jadi opsi lain ya yang menarik, dan harganya pun nggak terlalu mahal, ada di sekitar 14,6 jutaan aja. Lebih murah dari ZenBook 14 yang sebelumnya kita bahas. Dan dari sekian banyak laptop ini, semuanya udah dipakai Windows 11 dan Office Home and Student ya. Kecuali satu laptop yaitu Axio Hype R3, dia nggak pakai Office. Dia udah dilengkapi Windows tapi nggak dilengkapi Office ya. Tapi dikasih software yang mirip, yakni LibreOffice. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, komen di bawah, like, share, subscribe channel ini kalau kalian suka, dan dislike aja kalau kalian suka. Tidak apa-apa, dislike sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video, bye bye.